Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di bahasan kali ini tentang teknis informatika, aku bakal bahas bahasa Indonesia tentang hikayat oleh Salista Reva. Yang langsung aja dari perkenalan dulu dari tentang Salista itu, aku tuh bisa dipanggil Reva atau Reva, terus anak ketiga dari tiga bersaudara, suka masak. Nah, nama kepanjangan Reva tuh Salista Reva Lestari Putri, yang sekolahnya di SMA 15, kelas 10-12, jabatan di kelasnya sebagai humas dan sebagai MDK dari kelas 10-12, dan jabatan di organisasi adalah sebagai sekretaris. Yang pertama, tentang hikayat, aku bakal jelasin tentang pengertian dan karakteristik dari hikayat sendiri. Sebelumnya, hikayat itu berasal dari bahasa Arab. Jadi sebenarnya hikayat itu banyak pengertiannya. Jadi ada secara etimologis, kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab hikayat yang berarti cerita, kisah, dongeng gitu-gitu ya guys. Nah, hikayat sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja haka yang artinya menceritakan, mengatakan sesuatu kepada orang lain. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menunjukkan unsur pencitraan, berciri kemustahilan, terus dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, jadi hikayat sendiri adalah cerita fiksi Melayu klasik yang mengisahkan riwayat tokoh agung atau sakti berwatak panutan sehingga dapat dipetik dari berbagai nilai positifnya sebagai cerminan hidup kita. Nah, sebagai catatan, hikayat juga merupakan salah satu jenis cerita rakyat. Lalu ada karakteristik dari hikayat. Yang pertama, ada 5 karakteristik. Yang pertama, kemustahilan. Baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima secara nalar. Yang kedua ada anoni. Tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Dan yang ketiga kesaktian, memiliki kesaktian tertentu, kayak contohnya Garuda yang memiliki kemampuan merosot kerajaan dikalahkan oleh Syahpri dan sebagainya. Lalu ada istana sentris yang bertema atau berlatar kerajaan. Jadi hikayat itu rata-rata emang berlatar kerajaan atau emang bertema dan berlatar kerajaan ya. Terus yang kelima adalah arkais yang menggunakan bahasa yang sudah lampau dan tidak lazim gitu, jadi jarang didengar. Sama halayak yang kehidupannya sekarang modern semua. Lalu tentang hikayat aku bakal bahas ciri dan struktur dari hikayat sendiri. Ciri-cirinya yang pertama merupakan cerminan realitas kehidupan rakyat setempat, yang kedua berhubungan pada dasarnya hanya diungkapkan pengarang, disampaikan dengan jalan menceritakan, meriwayatkan, dan mendongengkan, maka jenis karangan yang digunakan adalah narasi. Yang ketiga, dilandasi oleh adanya unsur cerita atau dongeng, maka hikayat berkesan rekaan atau fiksional. Yang keempat, hikayat umumnya bermotifkan keajaiban dan kesaktian. Yang kelima, isi yang dikandung hikayat umumnya menyangkut kehidupan tokoh besar. Struktur hikayat ada 6. Yang pertama abstraksi, gambaran yang ada di dalam cerita. Yang kedua orientasi, pengenalan latar tokoh gitu-gitu, dan kisah dari segi waktu. Terus komplikasi, itu ada bagian di mana konflik mulai muncul, evaluasi, berbagai macam konflik mulai memperoleh resolusi dan juga penyelesaian yang dilakukan oleh para tokoh yang sangat sentral. Lalu yang kelima ada resolusi penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi, dan yang keenam adalah koda, kesimpulan pada bagian akhir cerita. Hikayat sendiri memiliki nilai yang terkandung dan kaidah kebahasaannya ya guys. Nilai yang terkandung ada 5. Yang pertama nilai budaya. Nilai budaya itu berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Lalu nilai pendidikan yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang ketiga nilai agama, berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan kebenaran Tuhan. Yang keempat nilai moral yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik buruk manusia.
dan nilai sosial sendiri yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Kaidah kebahasaan dari hikayat sendiri ada dua, tapi dari majlisnya sendiri itu banyak. Lalu yang pertama, konjungsi urutan waktu adalah jenis kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu. Konjungsi ini juga digunakan untuk memperlihatkan hubungan dari dua kejadian yang berlangsung pada waktu yang berbeda. Lalu majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan menulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi, dan tujuan majas sendiri adalah untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Ada 1, 2, 3, 4, 5 majas. Yang pertama, antonomasia adalah majas perempaan. Yang kedua, personifikasi adalah majas yang mencatatkan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia. Yang ketiga, simile, majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata yang dilebih-lebihkan. Yang keempat, metafora, majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal yang lain yang bukan sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah hiperbola, gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Selesai sudah. Jadi ini tugas informatika yang ngebahas bahasa Indonesia tentang hikayat. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan, banyak banget kesalahan dan salah kata. Tapi semoga tugas informatikanya bagus. Awan, makasih. Maaf ya guys, udah 7 menit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.